Ya. Kedengaran, Pak. Kedengeran, Pak. Ya. Baik, kita sudah masuk pertemuan ke-5 ya, dan sudah mau tes, kita nggak berasa ya. Dan kita belum mencoba orange, masih di konseptual nggak apa lah. Baik, kita bahas tentang klasifikasi di sesi pertama ini. Jadi konsep klasifikasi ini yang nantinya akan digabung dengan konsep kemarin tentang bagaimana memperbaiki data yang berkualitas buruk dan melakukan proses pre-processing. Dan nanti digabung dengan konsep ini untuk UTS-nya. Jadi UTS-nya dalam tahapan sampai klasifikasi. Sebentar ya, ada tamu. Ya, baik, lanjut ya. Jadi nantinya mohon rekan-rekan terutama di kelompoknya mulai dipersiapkan. UTS-nya kita menggunakan konsep klasifikasi ini dan tahapan pre-processing yang nanti harus dibuat dalam ORES nantinya, gitu ya. Baik, klasifikasi. Nah, masih banyak yang baru join. Oke, baik. Kita lihat slide-nya tentang definisi klasifikasi. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Mbak. Baik, jadi definitif apa itu klasifikasi? Nantinya dalam konsep klasifikasi di data mining, cirinya yang pertama adalah nanti ada tahapan training dan testing. Jadi dalam klasifikasi ada dua tahapan utama yang harus kita lakukan, yaitu tahapan training dan testing. Apa itu training? Nanti dalam training ringkasnya adalah kita akan memberikan sebuah label pada setiap record yang nantinya ada satu kolom atau atribut yang menjadi sebuah label atau kelas, gitu ya. Kalau di dalam ORES-nya adalah target, gitu. Kita labelkan manual. Misalnya nanti ada data mahasiswa, oh ini labelnya adalah mahasiswa yang lulus tepat waktu. Lalu ini mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu, kita labelkan. Nah kalau testing nanti adalah tahapan yang nanti ada data mahasiswa baru yang belum ada labelnya. Apakah dia lulus tepat waktu atau sebaliknya, kita nggak tahu. Nantinya akan diberikan sebuah label dengan pendekatan otomasi atau program. Baik, nantinya dalam sebuah klasifikasi, dalam tahapan training, setiap record akan dicirikan dengan dua simbol, yakni X dan Y, di mana X adalah sekumpulan atribut dan Y adalah label atau kelas. Itu cirinya. Jadi dalam klasifikasi, dalam tahapan training akan ada dua ciri, yaitu dalam setiap record ada dua komponen X dan Y. X-nya adalah sekumpulan atribut atau sekumpulan field atau kolom, dan Y adalah labelnya atau kelasnya atau yang menjadi targetnya atau kesimpulannya ada yang bilang. Nah, X ini perhatikan istilah lainnya adalah atribut atau prediktor atau independent variable atau input bahasa lainnya. Sedangkan Y ini dibilang sebagai kelas atau respon atau dependent variable atau outputnya atau targetnya. Ya. Nah, apa itu data testing? Nantinya dengan tahapan data testing, kita akan mempelajari sebuah pola yang berasal dari model yang ada untuk memetakan sekumpulan atribut X untuk mendefinisikan label atau kelas-nya. Jadi nanti dalam sebuah data testing, dari pola ataupun model yang sudah kita buat, model itu apa? Model adalah data training. Jadi output dari pengerjaan data training nantinya akan menjadi sebuah model. Gitu ya. Nah model ini kita akan pakai untuk memetakan sebuah labelnya, untuk mendefinisikan labelnya. Namun kita contohnya biar paham ya. Nah ini dia. Contoh klasifikasi dalam teknik data mining yang pertama adalah
Ini ada contoh untuk mengelompokkan kategori email, gitu ya. Apa tuh X-nya? Sekumpulan X-nya adalah sebuah fitur atau sebuah atribut atau field yang diekstrak dari email, yang nantinya akan ada message emailnya, ada headernya, dan ada kontennya, gitu ya. Jadi nanti ada email message header, ada header emailnya, dan ada kontennya. Jadi kalau kita punya email pasti ada headernya dan ada kontennya kan. Header itu seperti subjek gitu ya, subjek itu. Nanti akan dikelompokkan. Apakah ini labelnya spam atau no spam? Jadi di sini adalah atributnya adalah ada message header, header message atau subjeknya, dan kontennya. Labelnya apakah spam atau no spam? Nah ini kan label yang menjadi sebuah targetnya. Artinya apa, kalau nanti ada sebuah email seperti ini cirinya, maka kesimpulannya adalah spam. Gitu. Kalau email seperti ini maka bukan spam. Kalau email spam tahu ya, misal ada email yang iklan atau email yang menawarkan undian sebagainya, itu spam. Nah, berikutnya tentang klasifikasi untuk mengidentifikasi sel tumor, gitu ya. Nah, sel tumor ini nanti apa atribut X-nya? Atribut X-nya adalah sekumpulan fitur atau field atau data yang diekstrak dari hasil sinar X-ray, gitu ya, atau MRI scan. Mungkin bagi yang pernah berobat yang pernah di MRI ya, seperti itu ya, kita masuk dalam satu tempat yang mari kita di scan semua tulang-tulang kita nanti. Itu ya. Nantinya apa kelasnya dengan adanya identifikasi sel tumor ini, nanti akan dilabelkan, oh dengan kalau ada gambar seperti ini hasil X-ray ini, maka sebenarnya adalah tumor yang ganas atau yang tidak ganas, itu maksudnya. Maksudnya itu yang ganas atau tidak ganas. Itu ya, ini di medis. Lalu yang ketiga adalah tentang penerapan klasifikasi pada data-data benda-benda di ruang angkasa atau galaksi. Apa atributnya? Sekumpulan fitur atau informasi yang diekstrak dari gambar hasil teleskop. Jadi kalau kita pernah memakai teleskop di Bosco di Bandung ya, mungkin kita tahu ada gambar-gambar di ruang angkasa. Nantinya di ruang angkasa itu akan kita labelkan, kita kelompokkan. Apakah kelompoknya itu gambar yang berbentuk elips atau spiral atau irregular shape, yaitu benda-benda yang tidak beraturan di ruang angkasa. Baik, sampai sini sebentar. Paham nggak? Apa sih atribut X sama Y? Apa sih bedanya atribut dan kelas atau label? Tahu ya? Jadi kalau sini ada sebuah contohnya email, atributnya adalah, oh ada header emailnya, subjeknya, ada kontennya. Labelnya apa? Oh kalau email seperti ini, maka ini kita kelompokkan, ini email yang spam. Itu berarti kelas atau label. Kalau di orange namanya target gitu ya. Ini ada email yang spam. Baik, sebentar. Sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Ayo, kita diskusi, kita santai aja. Jadi kalau ada yang bingung, tanyakan aja. Ini penerapan dari klasifikasi dan sudah kita jelaskan, saya jelaskan apa itu perbedaan atribut dan kelas atau label. Jangan ada pertanyaan? Halo? Sudah ada 30? Sudah 30? Halo? Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Sudah paham ya saat ini? Halo? Lanjut? Ya. Salam Pak. Ya. Maaf saya lagi ingat itu ya Pak. Maaf, saya nggak beraktif waktu. Iya. Ya. Baik. Masih di rumah untuk ngajar malam, ngajar malam di rumah. Ya, di rumah. Baik. Ya, itu ya Pak. Jadi saya ini aja ngajar. Oke, baik, masih ada yang baru masuk. Oke, lanjut ya. Berikutnya nanti kalau ada yang bingung langsung tanyakan aja. Nah, di sini dalam tahapan berikutnya setelah kita memahami apa itu atribut dan apa itu kelas atau label, sekarang kita akan sedikit melihat secara keseluruhan penerapan dari konsep training dan testing. Gitu.
Jadi kalau gambar di sini sangat penting. Kenapa? Karena di sini kita akan menjelaskan apa sih perbedaan dan pemahaman training dan testing. Kalau tabel yang di atas, ini tabel yang digunakan untuk training. Oh, sudah ada atribut, ini ada yes, ada large ukurannya, ini gajinya misalnya $125.000, maka kelasnya no. Maka kalau ini makanya kelasnya yes. Ini misal contoh ya di sini ya. Nah, ini misal contoh untuk pengajuan pinjaman di suatu bank, gitu ya. Jadi ada suatu data, kita berikan kelas yes atau no. Apakah dengan ciri seperti ini, dengan gaji sekian, dengan ukuran rumahnya sekian misal ya, apa kita akan ACC, jika ACC yes, jika no. Nah, ini data training, kita sudah tahu cirinya, atributnya, dan kita berikan kelasnya. Jadi yang memberikan kelas yes atau no adalah kita sebagai pakarnya, atau orang yang nanti akan bekerja di bidang perbankan tersebut ya. Nah, kalau data testing, data testing ini perhatikan, adalah data yang atributnya sama dengan data training. Adalah data yang atributnya sama dengan data training, namun pada kelasnya itu kosong, tanda tanya kosong. Artinya kita nggak tahu apakah dia yes atau no. Nah, nantinya perhatikan, dalam tahapan training ini, setelah kita berikan label kelasnya secara manual, dan kita isikan yes atau no, nanti ini akan menjadi sebuah learn model, akan menjadi sebuah model pembelajaran. Ya. Nah, model pembelajaran inilah yang nantinya akan digunakan oleh suatu algoritma pembelajaran. Nanti misal kita menggunakan ID3 atau C45 ataupun iBias dan sebagainya. Yang nantinya model ini akan diterapkan untuk data testing. Sehingga nanti apa manfaatnya? Kelasnya ini yang tadinya itu tanda tanya nanti menjadi isinya, apakah yes atau no, berdasarkan dari model yang ada sebelumnya. Jadi gini, perhatikan cirinya seperti ini, ringkasnya. Kalau ringkasnya, kalau kita menggunakan konsep probabilitas atau naive bias, kalau yang no ini itu kebanyakan adalah atributnya adalah no misal, dan kebanyakan atribut yang kedua adalah medium atau small misal, dan gaji misal di bawah 100.000 misal ya, maka no. Artinya apa? Kalau ada sebagian besar ciri dari beberapa atribut di atas yang itu mengarah ke no, yang memiliki kesamaan dengan ciri yang mengarah ke no, maka otomatis data testing ini no nantinya. Gitu ya. Jadi kalau kita punya sebuah model itu seperti penggaris ya, kita beli penggaris di toko ATK, penggaris yang persegi panjang, kita pakai buat membuat bangun persegi 4. Nantinya penggaris itu akan memiliki sebuah keakuratan dan hasil yang sama. Oh, kalau kita punya penggaris yang bagus, kalau untuk membangun persegi panjang, membangun segitiga pasti hasilnya juga bagus juga kan. Jadi model seperti penggaris gitu ya. Kalau modelnya salah, nanti pun juga kita bikin bangun juga salah nanti. Baik, sampai sini sebentar. Training sama testing ada pertanyaan nggak? Halo? Ini penting di sini. Nanti dalam prosesnya kita akan membuat label secara manual dari data tabelnya, secara manual training. Testingnya belum ada labelnya. Halo, ada pertanyaan silakan. Ayo, kita diskusi aja santai. Saya lebih banyak diskusi supaya kita lebih banyak tersampaikan. Kalau kita nanti Anda selesai, saya banyak menaruh, cuma Anda lawan juga mau belajar kan. Silahkan ditanyakan, ayo. Pak, kalau untuk kelas itu berarti dia ngikutin atasnya atau pakai rumus, Pak? Kelas yang mana nih? Yang di data testing? Yang tanda tanyanya itu, Pak. Oh ya. Ya, nantinya memang dia akan mengikuti pola yang di atasnya yang di data training. Kalau tadi kita menggunakan konsep naive bias, nanti ada namanya metode naive bias atau di dalam ini algoritma naive bias gitu ya. Kalau nanti probabilitas no itu lebih besar terjadi karena memiliki kesamaan yang sama dengan data yang di atasnya. Artinya atribut yang pertama, kedua, dan ketiga itu memiliki banyak kesamaan dengan yang data training untuk mengarah ke kelas no. Maka nanti otomatis yang tanda tanya menjadi no. Nah, kayak gitu. Probabilitas nantinya. Kalau itu naive bias. Kebayang nggak? Halo. Jadi, paham, Pak. Terima kasih. Ya, gampangnya gini. Kalau di data training, kalau di data testing ada banyak atribut yang memiliki kesamaan yang sebagian besar itu ada di dalam sebuah data training dan itu mengarah ke no, maka itu otomatis menjadi no. Namun sebaliknya, kalau atribut-atribut itu yang di data testing itu lebih banyak memiliki kesamaan yang ke arah yes, maka menjadi yes. Nanti itu bermain dalam konsep probabilitas.
Dulu waktu di SMP SMA kita belajar probabilitas kan, yang dadu dilempar 10 kali, nanti yang muncul lingkaran besar 1 atau lingkaran 5 itu. Pernah belajar dulu kan, peluang, peluang. Pernah kan dulu? Pernah, Pak. Iya. Semester 1. Ya, itu. Nah, konsep peluang itulah yang nanti dipakai dalam konsep metode naive Bayes di klasifikasi. Jelas ya, perbedaan training sama testing jelas ya. Artinya memang kalau kita nanti bermain klasifikasi, Anda sebagai seorang pakar harus mengetahui definisi atribut-atributnya dan kelasnya gitu atau kesimpulannya. Makanya kemarin waktu saya buat tugas yang pertama kan suruh mendefinisikan atributnya kan. Nanti yang kedua nanti kita belajar bagaimana membuat kelasnya. Baik, lanjut ya. Lanjut, Pak. Nah, berikut adalah beberapa teknik atau algoritma dalam klasifikasi. Nanti ada namanya klasifikasi yang dasar atau base classifier atau ensemble classifier. Nah, kalau teknik klasifikasi yang basic atau yang dasar ada namanya nanti adalah berbasis decision tree method. Jadi metode yang berbasis decision tree. Nanti ada ID tree, ada C45, ada C5, ada chart, ada dan sebagainya. Lalu ada rule base, ada neural network, ada neural network, ada deep learning. Jadi yang tren saat ini adalah deep learning ya. Ini menjadi tren dalam perkembangan di klasifikasi saat ini. Lalu ada naive Bayes, nanti saya jelaskan, dan support vector machine. Nah, kalau ensemble classifier ini ada boosting, ada Bayesian, ada random forest. Itu ya, ini kelompokannya. Nah, di sini nah, di decision tree ini, perhatikan di sini. Sebagai contohnya adalah dalam data training ini ada sebuah tabel, ini tabel pegawai yang memiliki tentang atribut homeowner, itu kepemilikan rumah, apakah orang itu punya rumah, yes atau no maksudnya. Yang kedua adalah status pernikahan, apakah dia single, belum menikah, ataukah sudah menikah, married, gitu ya, dan sebagainya. Divorce seperti yang sudah bercerai. Lalu atribut yang ketiga adalah annual income, pendapatan rutin, berapa gaji pegawai itu. Dia 125.000, ini dolar ya, karena data dari luar negeri. 100.000 dolar sebagainya. Dan default borrower artinya adalah kalau dia artinya adalah no, maka berarti kalau kita ada orang mengajukan pinjaman, nanti dia kemungkinan akan membayar sampai lunas. Itu artinya no, artinya tidak akan kabur. No. Nah, kalau dia nanti keterangannya yes, ada kemungkinan kalau kita kasih pinjaman, dia akan kabur. Artinya dia tidak akan melunasi sampai lunas. Jelas ya? Nah, ini homeowner adalah atribut yang bertipe kategorikal, meritor juga kategorikal, annual income adalah atribut yang continue. Nanti kita bisa menggunakan kondisi lebih dari dan kurang dari. Misal, saya tampilkan pegawai yang gajinya di atas 100.000 dolar, ketika tertampil datanya. Kita bisa menggunakan continue. Ada sebuah continue, ada sebuah keberlanjutan. Kalau homeowner kan kategori kan, kalau yes ya no. Gitu. Kalau menikah cuma 3 status, single, married, sama divorce kan, nggak ada status yang lain ya kan? Sebentar, ayo kita diskusi. Tabel training ini paham nggak? Maksudnya? Halo? Single sama divorce bedanya apa, Pak? Hah? Single sama divorce tuh, cerai sama single bedanya apa? Jadi kalau single ini maknanya adalah belum menikah, masih single. Kalau Iya divorce itu sudah menikah tapi sudah divorce, sudah cerai. Iya, itu di ID nomor 3 sama nomor 5. Iya. Dia homeowner-nya sama-sama no. Yang satu marital statusnya single, yang satu divorce. Yep. Yang ID nomor 3 income-nya cuma 70.000,
yang nomor 5 income-nya 95.000. Kenapa nomor 5 yang malah kemungkinan kabur? Padahal dia lebih tinggi income-nya daripada nomor 3. Ya, jadi gini. Kalau ini kembali ke data dari materinya gitu ya. Ini data yang diambil, jadi gini, ini data dari materinya di bukunya Panglingtan. Memang di data yang sudah didapatkan di sini, di luar di sono, ini data yang sudah diambil ya. Ini dari kasus yang lampau ya. Jadi kalau kasus yang lampau di sini kejadiannya. Gitu. Jadi kalau ada orang yang sudah punya rumah, yang sehingga belum nikah dengan penduduk sekian, kalau kasih pinjaman dia tidak akan kabur. Namun yang tadi nomor 5, kalau dia belum punya rumah dan dia sudah pernah bercerai gitu ya, dan gajinya sekian, dia ada kemungkinan akan kabur gitu. Ini kembali ke data yang sudah ada sebelumnya. Iya, tapi nomor 3 kan keadaan dia lebih buruk dari nomor 5 gitu. Dia divorce sama single kan sama-sama hidup sendiri kan? Yang membedakan di situ cuma income-nya lebih besar nomor 5. Tapi kenapa nomor 5 malah yang kemungkinan kabur? Jadi begini, kalau divorce kan ada kemungkinan dia sudah punya anak gitu. Ada beban yang harus ditanggung gitu. Kalau single kan belum pas, ya sudah dipastikan belum punya anak. Gitu. Oh iya, next. Nah itu kan jadi pertimbangan yang jadi acuan. Itu ya. Iya. Oke Pak, makasih. Oke, baik. Ini contoh data dari punya Pangintan. Baik. Nah, di sini nantinya dari data ini, setelah kita atributnya adalah homeowner, merit, dan annual income, labelnya adalah yes atau no di sini. Tadinya kalau no dia tidak akan kabur kalau kasih pinjaman, kalau yes dia akan ada kemungkinan kabur kalau kasih pinjaman. Maka di sini dalam pohon keputusannya, ini decision tree kan sebuah pohon keputusan. Nah, ini sebagai contoh di sini. Atribut yang pertama yang sebagai decision adalah homeowner di sini. Jadi perhatikan apakah dia punya rumah. Kalau dia punya rumah, yes, maka no. Artinya apa? Setiap yang punya rumah, yes, pasti no. Artinya kalau dikasih pinjaman dia tidak akan kabur. Karena dia sudah punya rumah dan sudah lumayan mapan. Nah, kalau dia belum punya rumah, no. Nah, di sini perhatikan akan dicek yang kedua, cek status pernikahannya. Gitu ya. Nantinya kalau kita menggunakan pendekatan ID3 atau C45 untuk menentukan homeowner-nya, terus yang di bawahnya adalah garis statusnya, nanti ada namanya rumus gen, ada gen dan entropi, nanti ada rumusnya. Ini buat aja di sini biar paham. Jika dia no, perhatikan langsung dicek status pernikahannya. Nah, di status pernikahannya ada sebuah 3 kelompok, apakah dia married atau sebaliknya single atau divorce. Nah, kalau dia married di sini langsung no. Artinya apa? Kebanyakan yang sudah married di sini, apabila dia tidak punya rumah dan sudah menikah, dia itu no di sini. Artinya kalau dikasih pinjaman, dia kemungkinan akan sampai melunasi. Gitu ya. Namun kalau dia di sini single atau divorce, nanti dicek lagi sini, cek income-nya. Kalau dia gajinya di atas $80.000, maka dia akan yes. Artinya ada kemungkinan dia akan kabur tadi ya. Kalau di bawah $80.000, dia nanti ada kemungkinan dia no, gitu. Atau dia akan melunasi. Gitu. Nah ini contoh dari pohon yang keputusan. Artinya pohon keputusan ini nanti akan digunakan sebagai acuan bagi rekan-rekan yang misal bekerja di perbankan. Kalau ada orang yang mengajukan pinjaman, lalu dengan data yang sudah kita punya dari data yang lampau ini, maka kita akan punya sebuah acuan. Oh kalau dia sudah punya rumah belum? Kalau dia belum punya rumah, maka kita cek lapis kedua dan cek status pernikahannya. Kalau dia sudah menikah langsung no, artinya kita asumsikan dia akan melunasi gitu. Nah kalau dia belum menikah, cek lagi pendapatannya. Gitu. Itu ya. Ini contohnya. Ini contoh dari penerapan data training yang dibuat dalam bentuk model decision tree. Nah, ini namanya data training. Ini hasil modelnya. Nah model ini nanti akan dipakai dalam data testing. Ini dia. Ini bagaimana? Ini penerapannya di sini. Penerapan model dalam data testing. Nah di sini misal ada sebuah ada telepon ya. Maaf ya ada telepon.
Oke, baik, lanjut. Nah, di sini setelah kita membuat modelnya, pohon keputusan dari hasil data training ini, kita akan terapkan dalam sebuah data testing. Nah, ini dia. Jadi dari pohon keputusan ini, yang sebelah kiri, kita akan terapkan dalam sebuah data testing pada tabel di sebelah kanannya. Di data testing ini perhatikan, ada sebuah data baris, satu baris, yang dia tidak punya rumah, dan dia sudah menikah dan gajinya $80.000. Kira-kira nanti apa nih statusnya? Apakah yes, apakah no? Nah, itu maksudnya. Nah, yang pertama perhatikan di sini, kita akan cek, ini langsung di sini ya. Jadi nanti akan dicek dulu, cek status kepemilikan rumahnya, apakah yes, apakah no, ternyata dia no. Nah, karena dia no, maka sekarang cek status pernikahannya. Nah, karena dia sini married, maka langsung no, gitu ya. Maka di sini nanti otomatis isinya adalah menjadi no, karena dia sudah married di sini. Itu ya, ini penerapan dari data testing. Halo, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Untuk penerapan model dalam data testing, dalam klasifikasi. Halo, ada pertanyaan, silakan. Halo. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Saya mau nanya yang atas tabel atasnya itu sih, Pak. Ya, yang mana? Silakan. Atasnya lagi, Pak. Nah, ya ini, Pak. Ya. Kan itu default-nya yang 5 sama 6, no sama yes ya. Padahal kan di sebelah kanannya yang splitting attribute-nya itu kan income-nya lebih besar dari 80K itu yes. Itu kenapa, Pak? Kenapa dia berbeda? Sedangkan annual income-nya dia tuh 95 udah lebih besar daripada 80K, Pak. Kenapa yang nomor 5 itu yes gitu maksudnya? Iya, 5 dan 7 itu. Kenapa bisa berbeda, Pak? 5 dan 7. Nah, di sini kan dia pertama cek dulu home owner-nya, yang 5 itu no. No itu adalah di sini dia tidak punya rumah ya, nomor 5 ya. Nah, karena no maka langsung cek pernikahannya. Yang nomor 5 itu divorce, maka langsung ke yang sebelah kiri ininya, tree-nya, pohon keputusannya. Dan di sini cek dia ternyata nomor 5 itu adalah divorce. Ya. Kalau di sini cek pendapatannya di sini 95.000. Nah, jadi gini. Nantinya sebetulnya dalam konsep di dalam algoritmanya nanti ada namanya sebuah metode ya. Ada namanya ID3 salah satunya. Nah, hasil keputusan ini nanti akan dibentuk dengan sebuah algoritma gitu. Memang di sini ada sebuah case-case yang berbeda ya. Tadi misalnya di sini divorce, dia di atas 95.000, harusnya kan ke yang yes. Ini betul yes kan? Karena di atas 90, di atas 80 kan, betul kan? Halo? Yang iya, Pak, betul, Pak. Yang apa? Yang nomor 7 kenapa no? Cek di sini dia apakah sudah punya rumah? Yes dia. Dia sudah punya rumah, yes. Maka kalau dia yes ya langsung no. Nah, itu maksudnya. Halo? Tadi jawab ke pertanyaannya. Jadi yang nomor 5 ini, yang nomor 5 ini bacanya dari homeowner dulu. Kalau dia no, masuk ke pohon yang sebelah kanan, ini cabangnya. Lalu cek pernikahannya. Yang nomor 5 kan divorce, berarti masuk sebelah kiri cabangnya. Terus cek income-nya. Nomor 5 kan di atas 80 kan, maka yes di sini. Nah, gitu. Yang nomor 7 kan dia nomor 7 tadi ya? Iya, ya? Pak, betul. Iya. Nah, cek apakah dia punya rumah, dia kan yes ya, maka yes langsung no otomatis. Jadi ketika dia homeowner-nya adalah yes langsung no. Nah, gitu. Nanti ini akan terbentuk dengan sebuah pendekatan algoritma, ada namanya ID3, ada C45, ada C5. Nanti kita belajar bagaimana membuat seperti ini pohon keputusannya. Itu ya. Halo? Oke, Jelas? Pak, baik. Terima kasih, Pak. Ya, lanjut. Yang lain ada pertanyaan, silakan. Data testing. Ada pertanyaan? Nggak ada? Lanjut. Oke, baik, kita lanjut. Yang mau tanya silakan nanti diinterupsi saja. Nah, berikutnya adalah ini penerapan dari algoritma Hans ya, Hans algorithm. Penerapan algoritma Hans pada klasifikasi berbasis decision tree. Nah, ini dia, perhatikan. Ya, ternyata pohon keputusan yang tadi memang ini bisa diterjemahkan menggunakan algoritma Hans. Ini dia. Nah, ini sama kayak tadi dengan tabelnya, perhatikan. Pertama adalah di sini ada defaultnya no. Artinya apa? Di sini kita akan melihat jumlah baris yang defaultnya no. Yang no itu ada 7,
yang yes ada 3. Makanya ini perhatikan yang defaultnya 0 adalah no ada 7 yang no, 3 yang yes. Itu cara bacanya. Jadi kalau defaultnya 0, 7 ini adalah 7 record yang kelasnya adalah no, yang 3 yang yes. Nah dari A ini sekarang masuk dalam homeowner gitu ya, sebagai rootnya, sebagai induk dari cabang yang pertama kali terbentuk. Nah sini perhatikan, cek kepemilikan rumahnya, apakah yes, apakah no. Kalau dia yes, perhatikan tadi di sini ada 3 yang kalau yang dia punya rumah, apakah dia punya rumah? Yes, dia yes, punya rumah, tapi kelasnya adalah no. Default borrower-nya adalah no. Ada berapa? Coba kita cek. Yang dia punya rumah yes, ada baris ke 1, 4, dan 7. Ada 3 kan? Dan kelasnya no semua di sini. Gitu ya. No semua, kebetulan. Maka di sini perhatikan default homeowner-nya yes, default-nya no, 3,0. Artinya kalau dia punya rumah yes, 3 barisnya itu pasti no semua. Gitu ya. Nah, terus sebelah kanannya, kalau dia tidak punya rumah, yang no berapa yang kelasnya? Yang kelas default borrower-nya no. Kita cek di sini, yang homeowner-nya no, dan default borrower-nya juga no juga. Ada 1, 2, baris kedua, ketiga, baris ke-6, dan baris ke-9. Jadi ada 4, betul ya? Ada 4 dan sisanya berarti yes. Nah, di sini perhatikan di tahapan berikutnya, yang C ini A, B, C, D, maaf, ini CD-nya ke hapus ya, maaf. Jadi A, B, C yang di sini. Dari di sini tahapan berikutnya, kalau dia sudah 3,0, yang tadi homeowner yes 3,0, maka langsung stop bersini. Artinya nggak ada tambah lagi. Kalau sudah ada angka nolnya. Nah, kalau sini yang sebelah kanan masih ada 4,3. Maka ini bercabang lagi. Karena bercabang di sini, cek status pernikahannya. Tadi apakah married atau single atau divorce. Nah, kalau dia married, sini perhatikan. Married yang kelasnya no, itu ada 3 cara bacanya. Jadi perhatikan cara bacanya kalau sudah ada 1, 2 level seperti ini, maka cek homeowner-nya apakah no, lalu lagi cek pernikahannya apakah dia sudah married. Yang kelasnya no ada berapa? Coba kita cek. Yang dia tidak punya rumah dan married, tapi kelasnya no. Ada 1, baris kedua, lalu ada baris ke-6 dan baris ke-9. Betul, jadi ada 3. Itu ya, selain itu ya, selain itu nggak ada lagi, kosong. Itu ya, maka langsung stop di sini nanti. Nah di cabang sebelah kirinya single divorce, yang defaultnya yes itu ada 1, gitu ya. Yang dia tidak punya rumah, yang single atau divorce, tapi yang kelasnya yes, gitu. Ada di mana? Di baris ke yang tidak punya rumah, single tapi yes labelnya, single atau divorce. Oh baris kelima tuh, baris kelima. Yang no divorce tapi yes. Gitu. Defaultnya yes, no single yes. Oh maaf, itu di baris ke ini ya, baris ke apa tadi, baris ke-5 no divorce yes, lalu no single yes baris ke-8 dan no single yes baris ke-10. Gitu. Di sini defaultnya yes 1,3. Gitu. Jadi masih ada yang no dan single tapi bukan yes tapi no di sini. Coba cek mana yang ini, baris ketiga. No single no, ada kelasnya no, maka ada 1 di sini. Nah artinya di sini masih ada 1,3, ada 1 yang no, 3 yang yes. Nah kalau yang sudah ada kata nol langsung stop sini, berarti artinya di cabang sebelah kanannya di sini sudah berhenti. Jadi sudah sampai cabang merit status yang value-nya adalah merit, langsung nggak ada cabang lagi, sudah ada angka nol. Nah kalau masih ada 1,3 nanti cabang lagi di sini. Karena cek pendapatannya, income-nya. Tadi kalau di atas 80.000 K. Nah, kenapa akhirnya 80.000 Pak? Nah, nanti dalam konsep klasifikasi ada sebuah teknik bagaimana menentukan angka 80.000 ini. Nanti ada caranya. Nah, di sini langsung yes tadi. Kalau yang dia tidak punya rumah dan dia single atau divorce dan gajinya di atas 80.000 dolar, defaultnya yes. Itu ada berapa? Oh, ada 0 dan 3. Kita cek di sini yang tidak punya rumah dan single divorce, tapi gajinya di atas 80.000. Yang no single divorce yang di atas 80 ya. Di baris ke berapa nih? Baris ke-5. Baris ke-5. Maaf. Yang kelasnya yes, betul ya, betul. Baris ke-5, terus baris ke-8, betul. Dan baris ke-10, betul. 0,3. Yang sebelah kiri, yang tadi yang di bawah 80, yang no, defaultnya no. Yang dia tidak punya rumah
no, tapi statusnya single atau divorce. Tapi yang labelnya no, hanya di baris ke 3. Gitu ya, selain itu yes semua. Nah, gitu. 1,0. Udah, stop deh. Ini contoh penerapan algoritma Hans. Gitu ya, ini buat komando. Jadi ternyata, jadi yang perlu diambil kesimpulannya adalah membuat pohon keputusan ini itu tidak dibuat secara sembarangan. Artinya ada beberapa konsep atau ada sebuah landasan. Nah, ini kebetulan kita menggunakan algoritma Hans. Gitu ya, seperti caranya. Kalau nanti cari di thread ada banyak codingnya, ada yang pakai PHP, ada yang pakai Java, banyak nanti. Tinggal pakai aja. Baik. Lanjut, perhatikan. Nah, di sini adalah desain isu pada desain tree di sini. Nah, beberapa isu dalam klasifikasi menggunakan pendekatan desain tree. Bagaimana seharusnya data training dibuat percabangan gitu. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana membuat percabangan dalam data training. Lalu metode untuk menentukan spesifikasi percabangan. Nanti metode apa yang paling tepat nantinya? Oh, ternyata nanti tergantung dari tipe atributnya. Nantinya dari percabangan ini akan digunakan untuk mengukur seberapa akurat dari hasil data testing yang dibuat nantinya. Oke. Lalu bagaimana cara menghentikan percabangan? Nah, nanti kan akan kita buat cabang bisa sampai beberapa level ke bawah. Nah, nantinya percabangan akan berhenti gitu ya, jika semua record yang bersiklas yang sama atau memiliki atribut yang identik gitu ya. Jadi tadi kalau ada yang sudah berisi kelas yang 3,0 yang sudah mengarah ke 0 semuanya, berarti otomatis langsung berhenti di sini. Kita langsung stop. Atau kita berhentikan secara paksa. Jadi kita bisa menggunakan sebuah algoritma. Saya pengen cabangnya sampai 5 level ke bawah, maka kita sudah sampai level langsung stop berhenti. Itu nanti dalam proses algoritmanya. Baik, berikutnya adalah bagaimana kita akan membuat sebuah percabangan. Gitu. Nah, percabangan nanti akan dibuat berdasarkan beberapa tipe atributnya. Gitu. Nah, tipe atributnya nanti ada atribut yang bertipe binary, nominal, ordinal, dan continuous. Gitu ya. Nantinya percabangan nanti akan berdasarkan dari tipe atribut yang 4 tadi di atas. Berdasarkan jumlahnya, percabangan ada yang berdasarkan menggunakan 2 cabang, atau bisa menggunakan lebih dari 2 cabang. Gitu ya. Bisa menggunakan 2 cabang, 2 speed atau multi speed. Ini dia contohnya. Nah, ini contoh percabangan menggunakan pendekatan banyak cabang atau multi speed. Di sini misal status pernikahan ada yang single, divorce atau married gitu ya. Nah, terus kalau yang percabangan menggunakan binary cuma ada 2, 0 atau 1, maka percabangan menggunakan binary ini pada atribut nominal nanti hanya menggunakan 2 cabang di sini. Kalau status pernikahan yang tadi di atas menggunakan 3 cabang, sekarang dia menggunakan 2 cabang. Married 1 cabang sendiri, single divorce digabungkan dalam 1 cabang sendiri. Lalu married menjadi cabang single sendiri. Di sini married dan divorce 1 kelompok atau single dan married 1 kelompok, divorce 1 kelompok sendiri. Ini beberapa kegunaan percabangan. Dan nanti bisa kita buat dalam beberapa teknik seperti ini. Ini yang atribut nominal ya. Kemudian contoh atribut nominal ini contohnya adalah dari status pernikahan, bisa NIM kita atau bisa kembali jenis kelamin ataupun kode pos kemarin. Contoh dari atribut yang nominal. Nah, sekarang pada atribut yang ordinal, kemudian atribut ordinal contohnya adalah ini misal pada ukuran baju atau kaos. Apakah ukurannya small, medium, large atau extra large? Ini menggunakan pendekatan multi-way, banyak cabang. Nah, kalau yang bawahnya menggunakan binary speed, ini menggunakan 2 cabang. Di sini small sama medium menjadi 1 kelompok, large dan extra large menjadi 1 kelompok. Gitu ya. Di sini yang berikutnya adalah small 1 kelompok sendiri, dan medium sampai extra large 1 kelompok yang terpisah. Nah, di sini perhatikan ada cabang yang diarahkan tidak disarankan atau tidak direkomendasikan. Perhatikan di sini. Small dan large 1 kelompok, medium dan extra 1 kelompok. Coba, ada tahu nggak kenapa? Kenapa cabang yang terakhir ini tidak direkomendasikan? Coba, kenapa? Yang tahu silakan. Ayo. Melengkapi urutan kali ya, Pak? Apa? Melengkapi urutan. Iya, betul sekali. Coba melengkapinya gimana? Silakan. Misalkan yang size-nya small langsung ke large, medium melengkapin si large. Iya, gitu sekali. Maaf, namanya siapa? Silakan, namanya siapa? Saya dulu buat aktifan, namanya siapa? Reza Andika, Pak.
ya. Andika. Oke. Baik, betul sekali. Jadi ini ada lompatan betul sekali ya. Jadi small kan harusnya kan ke medium dulu. Ini small ke large gitu kan. Artinya melompat ya. Nah, medium kan harusnya ke large dulu kan. Ini medium langsung ke extra large. Ini kan jadi tidak berurutan ya. Ini tidak boleh. Karena kan ordinal kan kemarin maksudnya adalah berurutan ya. Ada grading A, B, C, D, E. Ada ranking 1 sampai 10 misal. Terus ada kemarin rasa Sonic Maichi. Level 1, 2, 3 kan urutan gitu ya. Nah, itu yang perlu di paham. Jelas ya? Ordinal ya? Halo? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Baik, berikutnya ini penerapan percabangan pada atribut ordinal. Nah, sekarang penerapan percabangan pada atribut kontinu. Nah, ini dia. Yang tadi dalam gaji gitu ya, gaji. Ini kenapa ada sebuah kondisi di atas $80.000? Nanti kalau dia di atas $80.000 maka yes, nanti berapa jumlahnya? Kalau yang no berapa? Yang di bawah $80.000. Nah, atau kita menggunakan pendekatan multi-way split. Tadi ini yang yes ini yang hanya menggunakan binary. Kalau multi-way split ini bisa menggunakan sebuah kondisi. Kondisi yang pertama, dia gajinya di bawah $10.000 misalnya. Kondisi kedua ini pakai range yang $10.000 sampai $25.000. Kondisi yang ketiga, $25.000 sampai $50.000. Kondisi yang keempat, $50.000 sampai $80.000. Kondisi yang terakhir adalah di atas $80.000. Ini multi split. Jadi silakan atribut yang seperti gaji bisa kita buat dalam beberapa percabangan. Bisa menggunakan binary seperti ini. Yes no aja. Jadi kalau misalnya di atas 80, ya sudah. Yang di atasnya berapa, yang di bawahnya itu berapa. Kalau multi seperti ini nanti banyak kondisi. Gitu ya. Terus berikutnya, nah percabangan pada atribut continue ini dia. Ini bisa menggunakan beberapa teknik. Ada yang namanya adalah diskritisasi. Nah, contoh dari yang tadi sebelah kanan ini yang ada 10.000 sampai 25.000, ada contoh namanya contoh diskritisasi. Apa tuh diskritisasi? Jadi kalau kita punya sebuah satu baris ada 5 kotak, berarti ada namanya ada 5 diskrit ya. Satu diskrit satu kotak namanya. Nah, sini perhatikan contohnya menggunakan persentil. Jadi kalau persentil ini adalah membagi dalam jumlah 100. Jadi kalau ada 1000 data, kalau dibagi 100 kan ada berapa? 10 kan? Berarti ada 10 bagian, 10 kelompok. Untuk kelompok berisi 100 orang. Itu contoh ada persentil. Atau dengan membagi menjadi bucketing dengan interval yang sama. Bucket kan keranjang. Jadi kita bagi beberapa keranjang. Satu keranjang interval yang sama. Kita misal umurnya 10-20. Jadi ini dalam interval 10 ya. 21 sampai 31. Nah itu. Jadi ada keranjang pertama dengan 10 sampai 20 umurnya. Yang kedua 21 sampai 31 tahun. Jadi berarti ada 2 diskrit. Itu ya dengan pendekatan umurnya jadi 2 diskrit. Kalau tadi yang di atas ini yang multi ini ada berapa diskrit? 1, 3, 4, 5. Berarti ada 5 diskrit. Gitu ya. Nah, kalau menggunakan pendekatan binary, ini hanya menggunakan kurang dari atau lebih dari sama dengan. Gitu ya. Jadi nanti perlu dipertimbangkan semua kemungkinan perpecahan dan nanti untuk menemukan percobaan terbaik gitu ya. Dan ternyata pendekatan menggunakan binary ini lebih mudah untuk dilakukan dalam perhitungan secara algoritma atau komputasi. Jelas ya untuk yang tadi ya percabangan secara kontinu menggunakan atribut kontinu. Nah berikutnya, ini misalnya sebagai contoh aja di sini. Di sini ada data dengan atribut customer ID, gender, ukuran mobil, ukuran kaos atau baju dan kelasnya ada channel dan C1. Nah, sini perhatikan, kalau kita menggunakan gender yes atau no, gitu ya. Lalu kalau tipe kendaraan, apakah family, sport atau luxury, gitu ya, mewah. Nah, ini kalau kita menggunakan percabangan secara menggunakan customer ID, karena ada 20 nanti berarti ada 20 cabang. Nah, di sini kira-kira mana yang paling bagus percabangannya? Halo, silakan. Ya? Yang mana yang paling bagus? Nggak tahu jawabannya? Halo? Ayo. Cabang mana yang paling bagus? Kartipe, Pak. Kenapa Kartipe? Iksan ya, silakan. Halo? Silakan jawabannya kenapa? Halo? Ayo, mohon dijelaskan argumennya.
karena tidak terlalu banyak membedakannya, Pak. Tidak terlalu banyak ya. Oke, jawabannya masih salah. Yang betul yang paling kiri yang gender. Kenapa gender? Karena gini, nanti kita akan belajar namanya adalah membuat percobaan yang terbaik. Gitu. Jadi kalau di gender ini, itu channelnya ada 6. Ada 6 gender yang yes itu male, no itu female. Gitu ya. Gendernya itu yes itu maksudnya female, no itu yang female. Nah, jadi perhatikan yang male itu yang channelnya itu ada 6. Yang C1 ada 4, itu cara bacanya. Yang female, yang channelnya ada 4, yang C1 ada 6. Nah, coba kita hitung lagi, coba bisa cek secara manual sini. Yang male, yang channel itu ada 6. Itu ya. Yang female ada, yang C1 ada 4. Nah, ternyata perhatikan kalau di sini, proporsi pembagian anggotanya ada 6 dan 4 proporsinya, dan ini 4 dan 6. Itu lumayan stabil. Kenapa? Karena tidak terlalu jauh perbedaannya. Tapi kalau yang tipe car ini, 1, 3, 2 ya perbedaannya. Ini ada channel 1 itu 80. Lumayan jauh jumlah anggota antara channel dan C1 di sportnya ini. Apalagi di Elixir channelnya 1, C1 7 lagi jauh. Jadi ini kurang bagus. Jadi cabang yang bagus adalah cabang yang proporsi sebaran jumlah anggotanya antar kelasnya itu tidak terlalu berbeda. Itu yang bagus. Memang kalau secara percabangan, kalau Kartep sama Customer ID juga bisa yang Kartep ya, kan cuma 3 cabang. Kalau Customer ID ini sangat banyak cabangnya, ini yang dihindari. Kenapa? Karena kalau semakin banyak cabang, kita jadi bingung nantinya, dan lama codingnya nantinya. Gitu ya. Makanya perhatikan Customer ID, atau kita misal punya NIM, kita punya NIC di sekolah kita dulu, tidak direkomendasikan menjadi suatu atribut percabangan. Itu maksudnya. Baik, lanjut ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan cabang terbaik. Gitu ya. Nah, cabang terbaik ini, ada beberapa cara ini bisa menggunakan pendekatan algoritma greedy. Gitu ya. Nanti perhatikan, cabang yang terbaik nanti akan diukur dengan konsep namanya impurity. Jadi kalau purity kan keragaman. Impurity itu adalah lawan dari purity. Kalau purity itu namanya adalah semakin banyak yang sama berarti semakin pure, semakin sejenis ya mungkin. Kalau impurity itu namanya kebalikannya, harapannya ada banyak keberagaman. Jadi keseragaman purity, kalau keberagaman namanya adalah impurity. Perhatikan di sini, kalau ada 2 kelas, channel 5 anggota dan C1 5 anggota, ini seimbang nih, ini bagus nih, ini namanya high degree. Ini adalah nilai impurity yang paling diharapkan, yang maksimum. Jadi proporsinya seimbang 5-5. Nah, kalau yang sebelah kanan, ada 9 record yang C1, yang channel maaf, dan ada 1 yang C1, ini yang low degree, artinya ini nilai impurity yang kecil, yang minimum. Kenapa? Karena jarak perbedaannya jauh nih, 1 dan 9 kan jauh, gitu ya. Yang channel ada 9 orang misal, yang C1 ada 1 orang, kan jauh perbedaannya, ini low. Jelas ya? Nah, bagaimana mengukurnya? Di sini berarti kita akan belajar. Nah, untuk mengukur dari impurity ini bisa menggunakan beberapa teknik, ada yang namanya Gini Index. Di ini sudah saya upload konsep Gini Index, ada video YouTube-nya. Itu contohnya pakai Excel, nanti bakal saya jelaskan sedikit ya. Yang kedua bisa menggunakan entropi. Apa bedanya? Konsepnya kalau dalam Gini Index nantinya akan dihitung jumlah probabilitas setiap node-nya, lalu dijumlahkan, nanti setelah itu 1 min hasil penjumlahannya. Probabilitasnya dikuadratkan. Nah, kalau entropi ini hasil penjumlahan antara probabilitas dengan logaritma. Nah, inilah kenapa dalam bersama ini konsep matematik terpakai. Dulu kita waktu di SD, SMP, SMA pernah belajar logaritma, kita pakai. Dulu kita pernah belajar konsep probabilitas, misal 2/10, 3/10, kan probabilitas kan? Nah, itu kita pakai sekarang. Lalu ada namanya misclassification error. Nah, misclassification error ini adalah sebuah konsep untuk mengukur tingkat kesalahan. Rumusnya adalah 1 nanti dikurangin dengan nilai dari hasil probabilitas yang paling maksimum atau berapa. Langsung contohnya, perhatikan biar paham. Nah, sebelum masuk ke penerapan Gini Index, mohon perhatikan di sini. Nah, algoritma yang paling sederhana untuk mencari percobaan yang terbaik seperti ini, perhatikan ya, tolong dipahami ya, ini tahapannya. Yang pertama adalah nanti akan dihitung nilai impurity sebelum percabangan, ya. Setelah itu akan dihitung nilai impurity-nya. Maaf, tadi sebelum percabangan itu namanya P simbolnya. Nah, hasil impurity setelah percabangan simbolnya M.
Nah, nantinya akan dihitung nilai impurity setiap child node-nya, setiap anak-anak turunannya nantinya, setiap node turunannya. Kemudian akan dihitung nilai bobot rata-rata dari node anaknya, gitu ya. Kemudian nanti berikutnya tahapan terakhir adalah akan dihitung nilai gain. Ini dalam sebuah konsep diklasifikasi, terutama dalam metode C45 dan namanya gain. Dan ini perhatikan rumusnya adalah P min M. Apa tuh P? Tadi P adalah hasil nilai impurity sebelum percabangan dikurangi dengan nilai hasil impurity setelah percabangan. Nah, berikut ilustrasinya. Yuk, mau dipahami. Nah, perhatikan. Awalnya perhatikan ada dua kelas, yaitu channel jadi satu. Sebelum percabangan, before splitting itu maksudnya, sebelum percabangan. Nah, di sini kita mencari find the best fit, finding the best fit, mencari cabang yang paling terbaik yang mana. Gitu. Jadi perhatikan, kita akan ukur dulu nilai tadi impurity yang sebelum percabangan. Maka di sini perhatikan, jadi channel ini awalnya memiliki sebuah nilai N00. Kita asumsikan ini jumlah ya. Jadi nilainya adalah N00. Ada tiga karakter di sini. Yang T1 ada N01. Nah, ini adalah P. Nah, tadi P tahu ya, nilai impurity yang sebelum percabangan. Misal nanti nilainya ya P itu misalnya. Nah, setelah itu perhatikan, kita akan buat percabangan dengan dua pendekatan. Yang satu sebagai A ini sebagai node yang pertama, yang kedua adalah B. Dari A ini bisa kita asumsikan bisa gender, tadi bisa tipe mobil, atau bisa yang lain. Nah, ini apakah yes, apakah no? Nah, jika yes, nanti akan muncul node N1. Ini mohon maaf, mohon diperhatikan, ini berbeda dengan tabel yang tadi di atas ya. Yang tabel yang tadi di atas, ini beda sama ini beda. Gitu ya. Jadi, jangan dikaitkan dengan di sini. Gitu ya. Jadi, asumsikan ini sebagai contoh yang terpisah. Gitu. Jadi, misal di sini, ada cabang A memiliki dua nilai yes apakah no. Tapi kalau misalnya kita asumsikan dengan sebuah gender, ya boleh aja silakan. Nah, yes itu, kalau dia yes, nanti dia akan diarahkan ke node N1. Kalau dia no, ke node N2. Nah, dari node N1 ini, channelnya perhatikan, channelnya yang tadinya N00, di sini menjadi N10. C1-nya yang tadinya adalah N01 menjadi N11. Nah, ini cuma sebuah nilai aja. Nah, kalau node N2 di sini, perhatikan, channel nilainya menjadi N20. Gitu ya. Kalau yang C1 menjadi N21. Ini cuma nilai aja di sini. Nah, setelah itu akan dihitung nilai tadi, nilai impurity-nya. Maka nanti setelah dihitung menjadi nilainya M11. Ini sebuah nilai aja, sebuah simbol. M11 adalah nilai impurity dari percabangan dengan node N1. Nah, M12 adalah nilai impurity dari hasil percabangan dengan node N2. Nanti untuk menghitung nilai M11 ataupun nilai M12, bisa dihitung menggunakan tadi, bisa dihitung menggunakan Gini index, atau bisa dihitung menggunakan entropy. Ini cuma buat contohnya di sini, buat ilustrasi. Jadi kita lihat secara garis besarnya dulu gitu ya. Nah, nantinya setelah didapatkan nilai impurity setiap node N1 dan N2, tadi kita hitung nilai bobot rata-ratanya. Hasil nilai bobot rata-ratanya menjadi nilai M1 di sini. Gitu ya. Nah, nanti M1 ini perhatikan akan menjadi sebuah proses di sini. Nilai P yang ada di sini, nilai P yang sebelum percabangan, impurity sebelum percabangan, akan dikurangi dari nilai M1. Gitu ya. Atau dari M1, nilai bobot rata-rata dari node N1 dan N2. Nah, jadi nilai gain. Nah, ini nilai gain. Nah, terus cabang yang B juga sama nih. Ini node N3, ini hasil percabangannya, N0 menjadi N30, N1 menjadi N31. Nah, nanti dihitung dengan menggunakan Gini index atau bisa menggunakan entropy, maka nilai impurity-nya disimbolkan dengan simbol M21. Sedangkan yang sebelah kanan, node N4-nya akan disimbolkan menjadi M22. Gitu ya. Sama nih, nanti dihitung nilai bobot rata-ratanya. Jadi M2. Di sini perhatikan, kita akan membandingkan hasil proses dari percabangan terbaik diukur dengan nilai gain sama dengan rumusnya P min M1, kalau ini cabang yang A. Kalau yang B berarti P min M2. Nanti bagaimana kesimpulannya? Cabang yang paling bagus adalah hasil yang nilai G-nya paling tinggi. Artinya, kalau nilai A itu lebih tinggi dibandingkan nilai B, cabangnya, maka berarti cabang A yang paling bagus. Itu konsepnya. Kalau nilai B yang paling tinggi, berarti B yang paling bagus. Dan sebaliknya. Jelas gitu ya?
Nah, sekarang mungkin masuk ke contoh biar paham, karena kalau contoh mungkin agak sedikit bingung. Ini dia perhatikan. Di sini adalah contoh dari penerapan Gini index, gitu ya. Di sini sebagai contoh, ini contoh aja. Ini lagi-lagi jangan tidak dikaitkan dengan tabel sebelumnya. Misal kita di sini ada C1 ada 0, ada C1 ada 0 record, tidak ada recordnya. C2 ada 6 record, gitu ya. Maka perhatikan, untuk mengukur Gini index, saya perhatikan dari rumus yang di atas ini 1 min sigma penjumlahan dari hasil probabilitas dengan nanti nilainya dikuadratkan. Maka perhatikan, yang pertama adalah kita hitung dulu, hitung nilai probabilitas C1-nya. Jadi perhatikan, kenapa 0 per 6? Karena C1 nilainya adalah 0, 6 adalah total dari 0 tambah 6. Total dari nilai value satu kotak ini keseluruhan. Hasilnya 0. 0 bagi 6 kan 0 kan. Nah, probabilitas C2 itu 6 per 6, karena nilai C2 adalah 6. Sedangkan total keseluruhan adalah 6 juga, maka 1 gitu. Maka nilai gininya adalah, perhatikan, ini difahami konsep probabilitas. 1 min probabilitas C1 kuadrat dikurangi dengan probabilitas C2 kuadrat. Sama dengan 1 min 0, 0 kuadrat kan 0. Nah, 1 kuadrat juga 1, beri 1 min 0 min 1. Hasil 1 ini masuk ke sini. Hasilnya 0. Lalu perhatikan, untuk yang kotak yang kedua di sini, C1 ada 1, C2 ada 5 record. Maka probabilitasnya, perhatikan, probabilitas C1 sama dengan 1 per 6. Karena ini ada 1 tambah 5 adalah 6, maka 1 per 6. Sedangkan probabilitas C2 adalah 5 per 2 per 6. Nah, langsung kita hitung nilai gininya di sini. 1 min 1 per 6 kuadrat dikurangi dengan 5 per 6 kuadrat. Sama dengan 0,28. Yang ini juga sama nih. Ini 2 per 6 sama 4 per 6. Hitung hasil 0,44. Nah, sini perhatikan, dihitung yang paling besar yang mana nilainya? Ayo. Nilai gininya yang paling besar yang mana? Yang kotak yang 1, 2, 3. Yang kedua, Pak. Yang ketiga yang paling besar ini kan 0. 0,2, 0,4, yang paling besar 0,4 kan? Betul kan? Halo? Iya, Pak. Iya. Nah, sehingga karena nilai gininya adalah kotak yang ketiga yang terakhir, berarti nantinya disarankan ini cabang yang lumayan baik. Artinya tingkat sebaran anggotanya atau tadi nilai impurity-nya itu bagus. Gitu ya, itu maksudnya. Kalau lihat secara sekilas kan ini kan 0 sama 6 kan jomplang ya. 1 nggak ada anggotanya, 1 6 kan agak jauh proporsinya. 1 5 juga sama nih. Ada 1 anggota yang 1 5. Kalau ini ada 2 dan 4, lumayan tidak terlalu jauh perbedaannya. Itu cara lihat secara kasarnya. Nah, ini perhitungannya dalam menggunakan Gini index untuk membuktikannya. Artinya nilai sebaran anggotanya yang bagus yang di yang ketiga. Baik, nah berikutnya adalah nantinya Gini index ini nanti akan dihitung menggunakan ini. Kalau tadi adalah Gini index untuk yang single node, jadi ini perhitungan Gini index pada node yang tunggal, satu node saja. Bagaimana Pak kalau nanti banyak node? Nah, kalau nanti ada banyak node, perhatikan ini perhitungan seperti ini. Nanti tadi ada namanya rumus bobot rata-rata. Nanti perhatikan NI per N, jadi jumlah record yang berisi child yang ke I dibagi dengan total record keseluruhan dikali dengan nilai Gini setiap node-nya. Mungkin bingung ya, langsung contoh aja biar paham ya. Nah, nanti Gini index akan dipakai dalam algoritma chart, SLIQ maupun sprint. Ini penerapan dari Gini. Nah, di sini perhatikan, nah ini dia langsung contoh. Nah, ini contoh penerapan Gini index pada multinode. Nah, tadi mohon perhatikan, kalau yang tadi di sini ini hanya satu node saja, satu kotak satu node gitu. Ini sudah ada 2 node, sudah ada 2 percabangan. Nah, node-nya ada N1 dan N2. Perhatikan, saya buat contoh di sini. Di sini ada sebuah penerapan Gini index pada atribut binary. Perhatikan, computing Gini index, kita akan menghitung Gini index pada atribut binary. Yang di sini perhatikan akan dipecah dalam 2 cabang, 2 partition, itu ya 2 anak. Nantinya perhatikan diharapkan adalah cabang yang bagus itu adalah yang paling besar dan memiliki partisi yang pure, yang seragam harapannya. Gitu ya, itu soalnya. Nah, perhatikan di sini, lihatnya sebelah kanan dulu. Parent ini adalah tadi, parent berarti node sebelum dilakukan percabangan. Awalnya C1 itu ada 7 record. Yang C2 ada 5 record. Nah, ini dihitung-hitung
dapat gini indeksnya 0,486. Bapak 0,48 dari mana? Hitung gini ini sampai dengan hasilnya 0,486 itu diukur dengan dengan cara seperti ini. Nah, di slide ke-34. Sama seperti caranya. Tadi coba proporsinya 7 dan 5. Berarti 7/12. Ini berarti 5/12. Lalu di 1 min 7/12 kuadrat min 5/12 kuadrat. Hasilnya sekian. Gitu ya. Nah, selanjutnya, setelah kita menghitung nilai gini pada pairnya, artinya yang sebelum dilakukan percabangan, kita sekarang tahap berikutnya menghitung gini setelah percabangan. Nah, perhatikan di sini ada sebuah node B. Dia kalau yes masuk ke node S1, kalau no masuk ke node N2. Nah, sini perhatikan, lihat kita mau sebentar, Pak. Halo, Assalamualaikum. Lanjut ya, mohon ada telepon. Oke, baik. Jadi di sini perhatikan seulang. Setelah kita menghitung nilai gini pada pairnya tadi dengan rumus yang di atas, maka di sini perhatikan di sini perhatikan nilai gini N1 perhatikan di sini sebagai contohnya pada node N1 C1-nya ada 5 dan C2-nya ada 1. Jadi total ada 6 ya, 5 tambah 1 kan 6. Nah, pada node N2 C1-nya ada 2 record, C2-nya ada 4 record. Sama-sama 6 di sini perhatikan. Ya, perhatikan gini N1, lihat sebelah kiri ini, lihat mouse saya. Gini N1 ini perhatikan 1 min 5/6 kuadrat dikurangi dengan 1/6 kuadrat gitu ya. Loh kok Pak 5/6? Karena 5 tambah 1 kan 6, 5/6 kuadrat. Dikurangi dengan 1/6, yang C2-nya 1 bagi 6 kuadrat, hasil sekian. Jadi perhatikan gini N1 hasilnya adalah 0,278. Hasilnya perhatikan ini. Yang gini N2 perhatikan 1 min 2/6, karena sini C1-nya ada 2 tambah 4 kan 6. Berarti sini 2/6 kuadrat. Min 4/6, karena ada 4 di sini C2-nya. 6 kuadrat, hasilnya 0,44. Nah, sini perhatikan nilai gini N1 dan nilai gini N2, perhatikan, kemudian lihat mouse saya sebelah kanan. Kita hitung nilai ini, weighted gini of N1 N2, artinya adalah hitung nilai bobot rata-rata, gitu ya. Itu nilai bobot rata-ratanya di sini. Di sini perhatikan 0,278 hasil dari gini N1 dikalikan dengan 6/12. Bapak, 6/12 dari mana? 6/12 perhatikan adalah di sini total nilai dari N1. Gitu ya. N1 perhatikan 5 tambah 1 kan 6. Total dari 1 dan C2 kan 6. 12 dari mana? Karena total tadi di pairnya 7 tambah 5 ada 12 record semuanya secara keseluruhan. Maka berarti 6/12. Kali hasil dari perhitungan gini N1 0,278. Jadi 0,278 ini hasil dari ini, gini N1 ini. Plus sekarang juga sama nih, 6/12 kali 0,44. 0,44 adalah hasil dari nilai gini N2. Jadikan dengan 6/12. Kenapa 6/12? Karena total dari N2 juga sama, 2 tambah 4, 6. 12 adalah total record pada pairnya keseluruhan. Jadi hasilnya hitung-hitung 0,361. Artinya adalah nilai dari bobot rata-rata dari node N1 dan N2 gininya adalah 0,361. Gitu ya. Jadi perhitungan 0,361 ini nggak asal dari hasil yang sebelah kanan ini. 0,78 dari sini hitungnya. 0,44 dari sini. Nah, gitu. Dan 6/12 perhatikan. 6/12 adalah penjabaran dari sini tadi. Dari rumus yang ada namanya Gini split namanya. Gini untuk percabangan. Ya tadi sigma penjumlahan dari NI per N. Tadi NI adalah 6/12. NI adalah total node pada satu total angka atau value pada satu node
N adalah total keseluruhan record dia. Number of record at parent node P, jumlah keseluruhan record pada parentnya. Gitu. Kalau NI, jumlah record pada childnya, pada anaknya. Maksudnya. Nah, sekarang kita diskusi. Ayo, sampai sini. Jangan, ada pertanyaan nggak? Halo? Jangan diskusi, ayo. Jadi, ternyata ringkasnya di sini mohon perhatikan. Tadi yang saya jelaskan secara simbol tadi dengan contoh tadi di atas. Gimana tadi sih? Sebentar. Ini di baris di set ke-31 menghitung tadi nilai ada P, ada M11. Nah, tadi P tadi berarti nilai gini yang parent. Kalau M11 adalah tadi nilai gini yang N1 tadi contohnya. Kalau M12 berarti nilai gini yang N2. Nah, hasil nilai perhitungan bobot rata-ratanya ini adalah M1, berarti ini adalah M1 gini. Hasil ini bobot rata-ratanya. Tadi kan P min M1 kan, nilai dari parentnya pada M1. Jadi contoh penerapan dari gambaran ini itu diterjemahkan dalam perhitungan seperti ini. Jadi cabang dengan tadi dengan pendekatan not B ini yang ada dua nilai sama 0, maka nanti hasil sekian. Silakan, ayo diskusi. Ayo semuanya. Jangan apa ya? Ayo diskusi. Saya harap diskusi karena ini agak rumit di sini. Kalau belum nanya berarti saya anggap ya belum paham. Karena pasti Anda belum paham gitu kalau dibaca. Silakan ayo ditanyakan, ada pertanyaan. Halo? Halo, silakan. Ini pada aktif semua kan? Yang ada di sini. Silakan ada pertanyaan. Halo? Halo, ada pertanyaan? Pak. Iya, silakan. Namanya siapa? Silakan, Mas. Namanya siapa? Oktonato. Oh ya, Oktonato. Silakan, Oktonato. Itu Pak yang wake gini tadi, kok yang J-nya itu jadi berkurang ya Pak? Jadi minus. Kan rumus yang di atasnya kan plus. Yang mana? Yang mana, Pak? Yang wake yang gini. Wake gini, iya. Yeah. Ini kan itu kan dia, iya, tapi di bawahnya itu totalnya jadi minus Pak. Yang total yang mana? Minus yang mana totalnya? Yang bawahnya yang James sama dengan 0,48 dikurangi 0,31 gitu maksudnya? Iya, yang 0,48-nya itu dari yang atas ya? Oh, dari ini, dari gini parentnya, atasnya. Iya, iya. Sebentar, tadi kan rumus di atas ini, saya agak mundur ke atas ya, sebentar. Sebentar, kalau ngitung gini seperti ini konsepnya, gitu ya, yang di slide ke berapa nih, 34. Nah, tadi kalau ada minus tadi, yang ternyata dari Oktonato, ya tadi di sini, rumus gini kan sama dengan P min M1. P sama dengan nilai gini parentnya, min nilai gini tadi, M1 hasil nilai bobot rata-ratanya. Jelas nggak, Okto? Maaf. Oh, iya Pak. Dari sini hasilnya. Jelas ya? Iya Pak, jelas. Terima kasih. Oke, yang lain silakan. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Halo? Yang lain? Coba, kalau nggak ada, coba saya tanya coba untuk membuktikan. Sudah siapa ya? Karena jam-jam malam. Coba II Hoiria. Ada nggak? Aktif nggak? Halo I Horia. Terus saya tanya. Halo I Horia. Halo. Wah, ini nggak aktif kayak gini. Oke, baik. Putri Septi Handayani. Halo Putri Septi Handayani. Ada nggak? Halo. Halo. Halo Putri Septi Handayani. Halo. Pananya aktif ya ternyata. Coba Chef Tivin Ratnamanda, halo? Iya Pak. Iya. Oke, Chef Tivin, coba kalau saya tanya, nilai paran ini, nilai Gini-X-nya adalah 0,48. Ya. Kenapa dapatnya 0,48 coba? Dari mana tadi prosesnya? Dari coba. 6/12. Bentar, 6/12 jadi mana? Kali 0,278. Ya Pak.
Yang ini 0,486 dari mana? Nilai 0,486. Oh, dari perhitungan itu, Pak. Yang mana? Coba jelaskan. Secara lisan aja. Yuk. Dari Perhitungan sama parent seperti ini kan? Coba ini 1 min berapa berarti? 1 min 1 min 7 per 5. Oh, 7 yang per. satu dulu. Oh 7 iya. per 7 per 12. ya, terus dikuadratkan nggak? Dikuadratkan, Pak. Ya, terus min berapa? Min 5 per 12. Kuadrat. Kuadratkan. Nah, hasilnya sekian, gitu. Itu ya. Nilai nggak, Pak? Kenapa? Dinilai nggak? Iya, nanti saya note, tenang aja udah. Kasih, Oke. Pak. Oke. Oke, Septivin ya. Oke, saya coba tanya satu lagi biar memastikan. Oh, banyak yang pada nggak aktif ya. Kayak gini nih. Wahyu Giri, halo. Ada Wahyu Giri nggak? Halo, Wahyu Giri. Nah ini, kalau kelas ini kayak gini kita nggak tahu nih, apakah kita nggak tahu mahasiswanya. Aduh, coba aktif tapi nggak mendengarkan. Saya lagi nggak apa-apa, Pak. Kenapa? Gantian. Dapat nilai, Pak. Gantian. Reza Andika, halo Reza Andika, ada? Halo? Adris, Pak. Oke, siap. Coba saya tanya, Reza Andika. Coba, yang nilai gini N2, 0,44 dari mana? Ini sudah ada jawabannya gitu ya? Iya, Pak. Jadi gabungan 2/6 kuadrat dikurang N2 tuh 4/6 kuadrat, Pak. Hasilnya 0,444. Kenapa 2/6? 2/6 dari mana? Gabungan N1 5 tambah 1, Pak. Nah, ini yang jadi Ini C1 C2 ya. bukan, ini kan gininya N2. Iya, N2. Bentar, saya tanya kenapa 2/6 gitu? Kenapa tidak 5/6? Kenapa 2/6? 2. Nah, kan C1 ditambah C2 6. Ya. Ini lagi ngitung C1, Pak. Gitu. Jadi 2 ini dari C1, 6-nya ini gabungan dari C1 sama C2, Pak. C1 sama C2 itu 5 tambah 1 itu 2,4. Gabungannya yang mana? 5/1 atau 2? Kenapa, Pak? Yang 6 pada N2 ini itu gabungan 5+1 atau 2+4? Yang N2, Pak. N2 kan lagi ngitung gini N2, Pak. 2 tambah 4. Oh, 2 tambah 4 ya? Iya. Ya, oke. Terus coba kalian yang sebelah kanannya, ini bobot rata-rata gini dari N1 dan N2. Ini kenapa ada 6/12? 6/12, Pak. Iya, kenapa? 6/12 itu kan 6 dari hasil N1, Pak. Iya. Terus 12-nya itu dari gabungan C1 C2 7 tambah 5 jadinya 12, Pak. Oh. Terus 0,278 dari mana? 0,278 dari gini N1, Pak. N1 ya. Iya. Yang kalau 4 juga tahu berarti ya. Iya. 0,44 itu N2. Iya. Oke, baik. Terus tadi udah jauh sama si Okto yang waktu nanya tadi. Jadi 0,48 ini adalah nilai gini parentnya gitu ya. Iya. Nilai hasil nilai gini bobot rata-ratanya. Gitu ya, jelas ya? Iya, Pak. Oke, PC Andika ya. Nah, nantinya di video yang saya upload di YouTube di Learning, saya sudah jelaskan pakai Excel. Contoh penerapan dari gini ini. Cuma pada data nasabah perbankan. Mohon dilihat nanti ya secara mandiri ya untuk memperjelas ya. Halo? Baik, Pak. Ya. Baik, Jadi nanti tugasnya adalah nanti dari data nasabah yang saya upload di Learning gitu ya. Ini tugasnya individu untuk mengasah dari kemampuan berpikir dari perhitungannya, tidak kelompok individu. Jadi nanti tolong Anda coba mengira-ngira. Misal gini, saya pengen masuk ke contoh berarti sebentar. Saya pengen pakai Excel-nya sebentar ya. Saya buka di Excel-nya. Ya, contoh langsung ini karena saya stop dulu. Saya tampilkan sebentar Excel-nya.
Sudah kelihatan Excel-nya? Udah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Baik, jadi di Excel ini adalah data dari nasabah di suatu perbankan di Semarang. Dulu dari kelas sekarang juga sama kayaknya dia dapat di perbankan di Semarang. Coba nggak disebutkan nama banknya karena untuk privasi. Dan di sini ada nama nasabah, pekerjaan, alamat, ada kelurahan, kecamatan, ada jenis kelamin, tanggal lahir, ada umur, ada nilai pinjaman, ada nama jaminannya. Jadi ketika dia pinjam, dia menggunakan jaminan SHM atau BPKB. Nilai jaminannya adalah, kalau nilai jaminan beda ya. Kalau nilai pinjaman nilai yang diajukan untuk hutangnya. Kalau nilai jaminan adalah nilai dari senilai jaminannya. Jadi kalau SHM yang diajukan sebagai jaminan itu nilainya 112 juta 500.000. Itu ya, itu maksudnya cara bacanya. Kondisinya proof. Ini perhatikan, kondisi proof itu dilakukan jika nilai pinjamannya itu masih berada di bawah dari nilai jaminannya. Artinya apa? Kalau dia mengajukan pinjaman dengan senilai di atas nilai jaminannya, itu tidak akan di-proof. Sebentar, cara baca tabel ini paham nggak? Halo? Paham, Pak. Ya. Oke, baik. Nah, di sini mohon perhatikan sebelah kanannya itu sudah ada videonya YouTube-nya juga, saya jelaskan. Kita akan menghitung nilai Gini index-nya. Perhatikan di sini. Nah, di sini kita akan menggunakan ini single note ya, di single note di sini. Dan ini perhatikan di sini, saya hitung dari total berapa record di sini? 149 record di sini. Jadi kurang lebih ya. Itu yang approve ada 97. Jadi ada 97 record yang kondisinya approve. Sedangkan yang tidak approve kondisinya ada 43 record. Bentar, yang pertama ini, paham nggak? Ayo, pertanyaan. Paham, Pak. Oke. Baik, berikutnya di sini kita akan hitung nilai tadi, hitung nilai probabilitasnya. Nah, sini perhatikan kita akan menghitung probabilitas yang approve. Maka perhatikan sini rumusnya adalah di sini, sudah lihat yang di sini. Maka O3 dibagi O4 plus O3. Iyalah. Artinya apa? Jadi jumlah yang approve dibagi dengan total keseluruhan recordnya tadi. Jadi 97 per berapa? Per 150. Itu ya. Hasilnya sekian. Nah, yang tidak approve berarti ini yang O4 berarti 43 per 150 sekian. Nah, di sini perhatikan hitung Gini index-nya di sini. Nah, ini perhatikan saya pakai ilustrasi di sini 1 min probabilitas approve kuadrat, ini berarti ada tanda tudung berarti kuadrat pangkat 2, maaf. Min probabilitas tidak approve kuadrat. Itu ya. Artinya ini perhatikan 1 min 0,69 kuadrat diberi dengan min 0,30 kuadrat. Hasilnya sekian Gini index-nya. Jadi probabilitas dari secara keseluruhan berarti nilai Gini parent-nya ini berarti result Gini index atau tadi parent. Ini adalah 0,4256 sekian. Nah, perhatikan tadi tugasnya adalah ini di video ya. Dia menghitung nilai Gini index, perhatikan, dengan kondisi label adalah kombinasi misal approve dan tidak approve. Dan nanti perhatikan ini menggunakan pendekatan sekarang multi node itu di sini. Itu jadi di sini perhatikan, di sini ada sebuah kondisi approve tidak approve, dan di sini ada sebuah atribut yaitu nama jaminan atau apa nih? Oh, di sini menggunakan nama jaminan gitu. Jadi kalau kita misal menggunakan, bayangkan tadi di file yang di Excel tadi adalah ada B di slide 36, mohon perhatikan ada B, yes sama no, ada node N1 dan node N2 di slide 36, memperhatikan. Sekarang B ini adalah namanya adalah apa nih? Nama jaminan di sini. Di sini perhatikan dari keseluruhan record yang approve yang BPKB itu ada 10. Yang approve yang SHM ada 85. Gitu ya. Terus yang tidak approve yang BPKB ada berapa? Yang SHM ada berapa gitu, nanti hitung. Nah, habis itu coba Anda hitung nilai Gini index-nya. Jadi perhatikan di sini kalau kita bayangkan, ini adalah ini namanya adalah nama jaminan. Nama jaminan. Kalau kita buat cabang ya. Nanti di cabang sebelah sini
ada SHM, cabang sebelah sini berarti ada BPK. Bayang nggak? Halo? Ini Iya, value-nya. Pak. Ya. Nah, nanti di sini coba silakan rekan-rekan buatlah sebuah percabangan dengan contoh di sini. Jadi gini, saya kembali ke PDF-nya sebentar biar ada sedikit contoh. Nah nih, perhatikan, ayo. Kelihatan PDF-nya yang saya 36? Kelihatan, Pak. Ya. Jadi gini, nanti setiap individu, setiap mahasiswa mohon membuat 2 cabang untuk perbandingan. Cabang yang pertama, perhatikan, yang pertama adalah B, misal di sini. B-nya apa? Tadi adalah nama jaminan. Nama jaminan tadi ada 2, misal BPKB atau SHM atau sebaliknya. Nah, nanti setelah kalau dia SHM, cek sini coba, cek not N1. Not N1 apa Pak? Jika dia SHM, misal kita menggunakan di Excel-nya, sambil lihat Excel-nya, kita menggunakan not-nya adalah apa paling gampang? Nama jaminan tadi value-nya ya, kita menggunakan 2 nilai SHM atau BPKB. Terus nanti di bawahnya adalah not N1. Nah, setiap not itu setiap kolom ya. Jadi kalau ada sebuah not, jadi kalau B ini adalah not, B itu adalah kolom-kolomnya. Jadi yang pertama adalah sebagai nama jaminan, bisa SHM atau BPKB. Not N1 ini kita bisa menggunakan sebagai contoh di sini adalah pekerjaan ya di sini ya. Jadi not N1 ini perhatikan adalah pekerjaan di sini. Nanti dalam not ini ada pekerjaan, cek misalnya pekerjaannya berapa yang C1 nya ada berapa, yang proof berapa C1, yang C2 nya tidak proof ada berapa. Tapi pekerjaannya perhatikan Anda kelompokkan nantinya. Bentar. C1 ada 5. Oke, perhatikan. Saya buat contoh di Excel sebentar biar ada paham. Sebentar. Sudah kelihatan Excel-nya? Halo? Kelihatan nggak Excel-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Perhatikan. Misal kita akan menggunakan jaminan sebagai apa nih? Sebagai B-nya, sebagai not yang pertama. Dan dia punya 2 nilai, SHM atau BPKB. Itu ya. Ini berarti adalah value ya. Nilai dari. Jadi SHM ini mohon perhatikan, SHM bukan not ya. Jadi SHM dan BPKB adalah nilai jaminan. Tahu nilai kan value-nya? Itu ya, tahu ya. Nah, bayangkan di sini ada kotak. Buat ini ya. Kotaknya nanti aja nggak apa-apa ya. Jadi bayangkan ada kotak seperti ini. Dan nama jawabannya ini perhatikan ini adalah not. Ini not untuk Jadi bayangkan nama jaminan adalah sebuah not, dia punya 2 nilai. Tadi kan kalau di PDF ada 2 panah ya, panah ke kiri dan ke kanan. Oh maaf, saya di sini nggak ada panahnya, bisa buat panah sini. Insert, sebentar, insert row bisa nggak? Insert row, sebentar. Sebentar. Kalau di Excel agak ini mencari garis agak susah ya. Jadi perhatikan, jadi di sini perhatikan, maksudnya ada panah nih, ada panah dari nama jaminan ke bawah, ada panah ke sini juga ke kanan. Gitu.
Gue nggak ada panel di sini. Ini grafik ya. Insert. Oh, shape nih, shape. Ini ada shape, sebentar. Ini ada shape. Ini ada garis, sebentar. Nah, ini ada panah. Nah, ini seperti ini. Nah, ini. Kelihatan panahnya? Halo? Kelihatan, Pak. Ya. Jadi SAM adalah sebagai value-nya, nilainya. Jadi kalau tadi di atas di contohnya B ada yes ada no. Berarti ini bayangkan yes-nya adalah sekarang SAM, no-nya adalah BPKB. Nah di sini nanti di bawah sini ada note lagi di sini. Note-nya apa? Tadi kita menggunakan pekerjaan. Nah misalnya ini kita menggunakan note pekerjaan. Note yang satu adalah pekerjaan. Nah, tadi di sini. Nah, pekerjaannya itu udah banyak di sini. Ada banyak pekerjaannya. Waduh. Posnya dikit aja sebentar ya. Sebentar ya. Kita apa nih? Bisa jenis kelamin lah ya. Bisa jenis kelamin ya. Ya, dia jenis kelamin aja, jenis kelamin. Nah, pakai aja kan. Dan di sini bisa jenis kelamin di sini. Jenis kelamin. Nah, nanti di sini perhatikan jenis kelamin ini sebagai not N1. Yang sini apa not N2? Apa? Not N2 apa? Ini adalah not ya. Amin. Sini apa sini? Jadi ya tadi kalau di dalam PDF-nya ada not N1 dan not N2, artinya ada beda not yang berbeda di sini. Kalau tadi di contoh tadi, di dalam contoh tadi di atas, kami dilihat PDF-nya di halaman Nah, tadi di percabangan yang di halaman 13 ya. Kalau homeowner tadi, kalau dia yes ke no langsung. Kalau dia no ke cek status pernikahannya. Nah, gitu. Jadi di sini perhatikan, kita akan sekarang membuat cabang, cuma baru satu cabang di sini yang kita buat. Jadi kita akan membuat sebuah tugas, sebetulnya untuk tadi menghitung gen mana yang paling tinggi nilainya. Untuk menentukan cabang terbaik. Coba rekan mau dilihat PDF-nya di halaman ini, halaman slide keberapa tadi? Ini yang ke-31. Bentar, bayangkan, saya buka dulu PDF-nya. Kelihatan PDF-nya? Halo? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak, kelihatan. Ya, jadi sebetulnya tugasnya untuk membuat seperti ini, itu nantinya. Jadi tadi di awal ada channel dari satu, ada channel approve, channel satu ada approve. Itu berapa nilainya? Itu nilai gini indeks parentnya, gitu ya. Lalu kita buat dua cabang di sini, A dan B, gitu ya. A-nya tadi kita menggunakan nama jaminan, tadi ada SAM dan BPKB. Yang B ini tadi adalah misal nanti bisa dibuat yang berbeda, misal pekerjaan. Ambil dua cabang aja dulu biar nggak terlalu pusing gitu ya. Nah di nama jaminan ini saya tadi menggunakan yes adalah SAM, no adalah BPKB. Nah kalau dia yes ke not N1, nah, dari not N1 ini hitung berapa nilai angka channelnya. Yang N2 hitung berapa nilai angka channel yang satunya. Berarti ringkasnya perhatikan di sini, kalau kita buat di Excel-nya, nanti di sini perhatikan sama kita hitung nilai gini indeksnya setiap not S1 dan N2, hitung nilai rata-ratanya, dikurangkan, hitung nilai G-nya tadi, P-M1. Nah, itu seperti ini. Terus sekarang saya kembali ke Excel-nya untuk membuat seperti ini, ilustrasinya. Nah, ini, jadi di sini nama jaminan ini memiliki dua nilai, SAM dan BPKB, gitu ya. Di sini cek di sini. Setelah itu di sini hitung, dicek adalah jika dia SAM, jenis kelaminnya di sini, gitu ya. Nanti harusnya di bawah ini kalau mau di bawah bisa nanti bisa laki-laki perempuan, gitu ya, bisa dua cabang. Cuma di sini saya pengen hitung, nanti langsung dihitung di sini dihitung berapa yang approve,
berapa yang tidak approve. Oke. Artinya berapa approve yang laki-laki misal gitu ya, contoh di sini. Berapa tidak approve yang laki-laki juga gitu. Ini berarti note yang pertama yang laki-laki. Yang note yang kedua adalah approve tidak approve untuk yang perempuan. Tuh. Perempuan. Hitung. Nanti ini berapa jumlahnya, hitung berapa angkanya, lalu hitung nilai gininya. Ini berarti dapat yang not jenis kelamin. Jelas ya? Halo? Jelas Pak. Ini saya ambil contoh ya, ini malu nih buat contoh aja. Ini angkanya saya ngasal. Ini saya asal aja angkanya, belum saya hitung secara betul. Harusnya nanti dihitung ya. Jadi kalau misal jenis kelaminnya laki ini berapa gitu. Nah nanti di sini perhatikan, nanti dihitung nilai gininya berapa. Gini indeks. Di indeks yang mana? Yang laki-laki. Nah, ini berarti hitung gini indeks yang perempuan. Nah, misal hasilnya 0,278. Ini misal aja, contoh aja gitu ya. Ini misalnya 0,3040 misal gitu. Nah, ini dapat nih gini ya. Artinya di sini kalau kita menggunakan jenis kelamin dengan nanti di sini harusnya ada 2 cabang laki-laki perempuan gitu ya. Itu nilai gini sekian. Ini untuk yang laki, untuk yang perempuan. Nah, ini baru not yang jenis kelamin gitu ya. Nah, sekarang bagaimana not yang sebelah kanannya? Nanti di sebelah kanan ini kita bisa bebas misal menggunakan not yang tadi kan not N2 ya, misal kita menggunakan apa nih? Bentar. Ini ada nama jaminan umur. Teman-teman banyak ya. Ini pekerjaan banyak banget ya, yang swasta juga. Pekerjaan banyak banget nih. Varian pekerjaannya banyak. Bentar. Kalau wilayah jadikan sebagai acuan kurang pas sih, kalau wilayah jarang orang yang menggunakan atribut wilayah untuk menjadikan sebuah pohon keputusan jarang. Jadi kalau bisa dihindari yang wilayah. Paling nanti bisa aja menggunakan umur di sini. Ya. Nah, kalau umur bagaimana Pak? Bentar. Misal kalau umur di sini kita menggunakan sebuah kondisi kalau umurnya adalah yang approve tapi yang umurnya misal di atas 50 tahun. Ini misalnya kita ambil contoh ya. Nanti yang tidak approve yang umurnya di atas 50 tahun. Ini misalnya aja buat contoh. Nah, ini ada berapa di sini angkanya? Sama nanti hitung nilai gini, indeksnya. Hitung nilai gini, indeks umur. Langsung muncul di sini. Nah, gitu. Nah, di sini berarti yang kedua berarti ini umurnya berarti berapa nih? Maaf. Ini berarti approve umur yang di bawah ya, kebalikannya. Di bawah 50 tahun. Nah, gitu. Kebalikannya. Kita ambil 2 kondisi biar nggak terlalu bingung. Nah, ini berarti nih. Oke, kayak gini. Nah, misal kita ambil contoh ya, misalnya yang di atas 50 tahun ada 40 misal. Yang di bawah ada 110, tadi kan 150 totalnya ya. Itu gininya berapa? Misal gininya adalah 0,50. Misal dibuat contoh di sini. Terus yang approve yang umur di bawah 50 tahun itu ada misal 80 misal. Yang ini ada 70. Hitung nilai gininya. Nah, gitu. Misal 0,45. Misal. Nah, nanti hasil dari sini ya tadi dapat tuh
Berarti gini laki-laki, perempuan dapat, yang gini umur di atas 50 tahun dan di bawah 50 juga dapat gitu. Nah, sekarang hitung nilai gini apa tadi? Hitung nilai tadi di PDF-nya. Jadi, sebentar, kembali ke slide yang sebentar. Ini slide yang ke-36 ya. Nah, wake gini of N1 dan N2. Sebentar, saya tampilkan PDF-nya. Baik, kelihatan ya PDF-nya? Halo? Kelihatan, Pak. Ya, jadi setelah kita menghitung nilai gini N1 tadi dengan dua kondisi, tadi laki-laki dan perempuan, dan tadi kondisi umur yang di atas 50 atau 50 tahun. Nah, di sini kita akan menghitung nilai bobot rata-ratanya sekarang gitu. Jadi di sini kita harus menghitung secara maraton, menghitung nilai bobot ini, weight of gininya. Jadi bobot gini rata-ratanya dari S1 dan N2. Dan sini perhatikan di sini, ini contoh. Jadi bobot gini, bobot rata-rata gini. Maksudnya perhatikan, rumusnya adalah tadi ya. Tadi yang laki-laki berapa? Misal yang laki-laki totalnya berapa? 50 kan? Berarti berapa berarti? Berarti 50 per 150. Cukup kan total tadi pernya berapa tadi? Pernya kan totalnya 150 kan? 9 juta Bapak 3 berapa totalnya? 150 kan? 140, Pak. Berapa? 140. Nah, oh maaf 140 ya. Berarti ini berarti 50 plus 140 gitu. Kali berapa? Kali nilai gini yang laki-lakinya 0,278 gitu ya. Plus yang perempuan berapa berarti? Yang perempuan berapa totalnya? 0,34. 30 ya, 30 per 140 kan? Betul kan? Kalikan 0,34. Nah, kayak gitu. Plus ini sekarang yang umur juga sama nih. Umurnya berapa nih? 40, 150 ya? Ini kebanyakan nih. Maaf, totalnya tadi berapa nih? Totalnya kan 140 ya? Misalnya 100 lah. Tapi ini berarti sini adalah ya di sini ya. Berarti 140 per 140 kalikan. Ini saya angkanya ngasal ya. Kalikan ini, kalikan 0,5 misalnya. Plus berapa di sini? Ini berarti 60 di sini. Berarti sini ini sama nih, 80 kan 140 ya. 140 per 140 kalikan 0,45. Nanti coba hitung berapa tuh hasilnya. Ini berarti nanti betul hasilnya berapa di sini. Nah, misal ambil sini sama dengan ini. Nah ini misal. Ini dapatnya sekian, hasil nilai rata-rata gininya. Maka berarti gain-nya perhatikan. Gain-nya perhatikan adalah tadi P min M. Jadi tadi sama dengan nilai gini per-nya tadi. Nah, tadi ini berapa nih gini per-nya tadi? 0,42 ya, 0,43 lah kita bulatkan di sini gini per-nya. Ini sama dengan 0,43 dikurangi dengan ini 1,122. Harusnya sih nggak melebihi dari 1 harusnya. Ini kan tadi saya angkanya ngasal ya. Itu ya? Bayang nggak maksudnya? Halo? Halo, represent, silakan. Nanti akan saya masuk ke Excel dong, Pak. Kenapa? Mau lihat Excel-nya. Oh, oke. Oh, tadi PDF-nya tadi ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak, tadi di PDF. Sebentar dulu, sebentar. Nah, ini, kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan ya?
Nah, di sini perhatikan ternyata nilai bobot rata gininya, ini sudah saya lihat di sini. Jadi 50 per 140, jadi total ini semua kan ya. Ini total ini kan yang laki-laki kan 20 tambah 30 50 per 140. Lihat yang ini, perhatikan. 50 plus 140 karena total semua rekor tadi 140 kalian hasil gini yang laki-laki ya 0,78. Terus plus yang perempuannya juga sama 0,34, berarti yang perempuan 10 dan 20 berarti 30 plus 140. Karena 10 tahun 20 30 total sudah 140 rekornya. Kalian hasil nilai gini indeks perempuannya 0,34. Ini yang perempuannya. Terus yang bobot rata-rata yang umurnya di atas 50 tahun itu di sini proporsinya kemudian 40 dan 100, maka berarti udah. Mungkin bisa ambil contoh yang tidak sama ya, sebentar ya. Misal ini ambilnya misal 20 10 lah misalnya, biar nggak di misal 10 dan 10. Nah, nanti di sini berarti ini berarti berapa? Ini berarti sini adalah berapa? 30. Yang ini yang umur 50 tahun berarti 30 plus 140 40 ya. Kalikan 0,5. Gini next yang umur di atas 50 tahun. Terus yang kedua adalah ini berarti berapa? Ini berarti 20 ya. Karena 10 tambah 10 20. Per 140 kalikan 0,45. Nilai gini next yang umurnya 20 tahun. Hasilnya seperti ini. Nggak usah pakai sama dengan biar kelihatan prosesnya. Nah, ini seperti ini. Baik. Kelihatan? Halo? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya. Jelas ya, jadi 50 ini adalah tadi yang laki-laki 20 tambah 30 per total keseluruhan rekor. Yang perempuan 10 tambah 20 30 per 140 kali 0,24. Yang umur 20 per 10 berarti 30, berarti 10 per 10 20 ya. Nah, itu nilai ini itu nilai ini ya nantinya. Ini bisa kita tambahkan sama dengan hanya 0,34. Jadi ini berarti sama dengan 0,43 dikurangi dengan berapa? 0,34. Ini nilai gainnya nanti. Sama nilai gain aja udah. Berapa hasilnya? Sama dengan ini. Dikurangi 0,34. Ya 0,9. Itu ya. Ini sama yang pertama. Nah, nanti rekan-rekan mohon dibuat dua percabangan. Ayo kita bandingkan. Oh, ternyata cabang yang menggunakan not ini yang pertama, jadinya sekian gainnya. Nanti kalau cabang yang kedua, nanti coba rekan-rekan semuanya berkreasi, dirubah. Jangan nama jamnya nanti bedakan. Misalnya yang pertama adalah pekerjaan. Boleh, kita ambil dua contoh pekerjaan. Misal apa dan apa gitu aja. Nanti bawahnya bisa jenis kelamin sama umur gitu aja. Kebayang nggak? Jadi nanti juga teman-teman semuanya membandingkan dua percabangan. Itu ya. Halo? Jelas nggak? Baik, Pak. Jelas. Ya, buatnya di Excel aja nggak apa-apa, silakan. Nanti dikumpulkan. Ada pertanyaan, silakan untuk tugasnya. Pak, jadi soalnya Ya, silakan. Halo? Halo? iya Pak, jadi soalnya nyari nilai jaminan sama nilai jenis kelamin gitu ya Pak ya? Nutnya? Atau nyari dari kita sendiri Pak, nanti Pak? Halo? Ulangin Reza. Halo? Suara kedengeran? Iya Pak. Iya Pak. Ya, maaf. Jadi soalnya ini yang pertama nyari gain dari nilai pinjaman sama BPKB, terus soal yang keduanya nyari gain dari jenis kelamin sama umur gitu Pak. Atau kita nyari yang not jenis kelamin sama umur, sama nyari satu lagi yang pilihan kita itu Pak, yang kreasi.
Jadi gini, tugasnya adalah nanti rekan-rekan silakan membuat 2 percabangan. Ya, saya di sini saya akan baru membuat contoh 1 percabangan. Dengan not yang pertama adalah nama jaminan, dengan value-nya adalah SHM dan BPKB. Lalu saya arahkan ke not jenis kelamin dan umur. Ini buat contoh aja di sini ya. Nanti rekan-rekan di tugasnya secara mandiri, secara individu, silakan misal dibedakan jangan nama jaminan, misal pekerjaan gitu. Misal yang di sini ya. Apa value-nya? Misal tadi ada yang karyawan swasta, tapi lawannya adalah berarti bukan karyawan swasta, non swasta gitu. Nah gitu. Nah nanti dari pekerjaan ini value-nya sebagai value adalah karyawan swasta dan non swasta. Ini berarti adalah nilai ya, bukan not ya. Kalau yang pekerjaan not itu kan kolom, gitu ya. Nah nanti notnya apa di sini bawahnya? Misal sama nih, kita arahkan ke apa? Misal kita sekarang nggak mau pakai jenis kelamin Pak, saya maunya pakai gaji. Ini ada gaji nggak sih? Mau pakai nilai jaminan gitu ya. Bisa aja misal di sini kita menggunakan maaf di bawah sini. Di sini menggunakan nah di sini misal kita menggunakan apa di sini? Kita menggunakan nilai jaminan. Nilai jaminan isinya apa? Ya kan nilai jaminan isinya berupa angka. Nah kita misal buat sebuah kondisi, misal setelah kita berkreasi, misalnya jaminan yang di atas dari 100 juta. Bisa aja. Tapi berapa yang approve, ini berapa yang approve, yang tidak approve berapa, kayak gitu. Itu ya. Terus yang sebelah kanan cabangnya apa? Kalau kita arahkan ke mana nih? Ini kan nilai jaminan ya. Tuh. Oh, iya. Sebenarnya kalau dicontoh di dalam tadi maaf, contoh di PDF yang di slide yang ke-36 yang ada perhitungan tadi bobot gininya sama ada gen tadi, ada gen parent tadi. Itu lebih sederhana sebetulnya nggak seribet yang saya bilang tadi di awal. Jadi kalau ini jaminan di atas 1 juta, ini berarti di sebelah sini. Ini berarti. Ini berarti langsung di bawah 100 juta langsung di sini. Itu langsung di sini. Jadi nggak seribet yang di sini maaf. Tadi kalau ini maaf ini agak rumit di sini. Kenapa? Karena ini saya langsung jabarkan 2 ya, laki-laki dan perempuan. Harusnya kalau ini laki berarti yang tadi berarti perempuan ini harusnya. Ya, bisa dengan pola seperti ini atau dengan pola seperti ini nantinya. Silakan nanti coba silakan berkreasi dan silakan. Nah ini intinya nanti rekan-rekan silakan buat 2 percabangan. Anda berkreasi. Not yang pertama dikreasikan bisa nanti berbeda-beda ya, nggak harus sama dengan punya saya. Misal tadi Anda pakai pekerjaan, yang lain pakai nama jaminan. Misal yang sini pakai apa lagi? Misal pakai umur di atas boleh nanti. Kondisi umur di atas boleh. Misal saya pakai jenis kelamin Pak, ya boleh silakan di atas itu pertama. Nanti arahkan ke apa di sini? Not yang bawah kita di sini masih mengestimasi masih bebas dalam berkreasi. Kalau ini misal nama jaminan diarahkan ke jenis kelamin, ini diarahkan ke umur. Nah kalau di sini pekerjaan diarahkan ke nilai jaminan yang di atas 100 juta. Kalau ini pekerjaan yang jaminan di bawah 100 juta. Begitu. Itu ya, nanti hitung seperti ini prosesnya. Sama kali nanti hitung. Jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Ya, oke. Nanti akan saya kirim di Excel atau nanti saya upload di learning ya, jawaban ini ya, nggak apa-apa ya. Di learning aja ya, saya upload ya. Boleh, Pak. Di upload, ya, Pak. Oke, ini jam 10 ya, Masya Allah. Oke, baik. Ada pertanyaan? Silakan. Bisa tutup? Tidak ada, Pak. Sudah paham ya? Nah, jadi nanti akan saya buat video tentang penerapan metode naif bias ya. Karena nanti perhitungan ini akan dipakai dalam metode bukan naif bias, namanya metode apa tadi? 45 tadi ya, sebentar yang gini.
Gini indeks. Oh, metodenya chart ya. CART, SLIG atau sprint. Jadi nanti akan coba saya jelaskan metode chartnya coba nanti. Supaya nanti kita tahu, oh ternyata perhitungan gini ini itu dipakai dalam algoritma chart. Gitu, misal. Nanti akan saya buat tutorialnya. Baik, sampai sini ini dulu ya. Kita coba sekarang kita belum pakai sebuah coding. Kita masih buat secara manual dulu. Penjabaran percobaannya masih pakai Excel. Nggak apa-apa dulu. Biar kita khususnya. Jadi sekarang tahu bagaimana penerapan gininya. Nanti kita bandingkan tabang mana yang paling bagus kalau nilai gainnya yang paling tinggi. Itu yang paling bagus percabangan. Jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Oke. Baik, nanti kalau tanya silakan bisa dijawab atau bisa tanya di grup supaya lebih jelas. Jelas, Pak. Oke, ini tugasnya di video mohon dibuat waktunya 1 minggu ya. 1 minggu ya. Baik. Sampai cepat lah. Berapa, Pak? Berapa? Sampai hari Minggu ya. Hari Jumat apa? Jumat. Oke ya. Pak, maaf data Excel-nya tapi belum ada ya Pak di e-learning. Oh, belum ya? Ya nanti saya upload sebentar. Nanti upload selesai. Oke, Pak. Oke. Baik, saya tutup ya. Cukup ya. Baik, Pak. Oke, selamat belajar dan ya memang pasti ada matematika karena kita belajar di penambangan data. Jadi silakan bermain matematik di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pak. Makasih banyak Pak Indra. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, Bang. Yuk. Insya Allah ya.